Bolt ya. Ini tampilannya, ada dua kemasan, yang warna kuning dan warna ungu. Warna kuning itu bentuknya donat, yang warna ungu bentuknya ikan. Kita kenalan dulu ya. Bolt apa sih? Kalau buat cat lover pasti udah familiar banget nih. Begitu dengar nama Bolt aja udah pasti tahu. Oh, ini makanan kucing gitu ya. Nah, makanan kucing satu ini memang jadi penyelamat buat para cat lover di Indonesia, apalagi buat cat lover yang punya banyak kucing. Harganya yang murah bikin Bolt jadi makanan kucing terfavorit. Banyak banget review-review positif yang bikin makin semangat buat beli makanan merek ini. Tapi jangan keburu memutuskan dulu buat ganti makanan ya. Kamu juga harus tahu dulu kalau makanan kucing merek Bolt ini selain punya kelebihan, dia juga punya sisi kekurangannya. Yuk, kita lihat sama-sama kekurangan dan kelebihan dari makanan kucing merek Bolt. Nah, pertama kita lihat dulu, Bolt ini produk mana sih? Produk asli Indonesia, diproduksi oleh Sentral Protein Prima Tbk. Perusahaannya sudah Tbk ya. Memang perusahaan Proteina Prima ini terkenal dengan produk pakan kucing yang lebih murah. Biarpun murah, tapi kualitas Bolt ternyata nggak murahan loh. Karena apa? Karena sudah mengantongi standar yang diterapkan oleh AAFCO. Apa itu AAFCO? Association of American Feed Control Official. Atau kalau di bahasa Indonesia kan itu Asosiasi Pejabat Pengawas Makanan Hewan Amerika. Asosiasi ini dibentuk pada tahun 1909. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat kelebihannya Bolt apa sih? Satu, membuat kulit dan bulu kucing lebih sehat berkilau. Bolt dilengkapi dengan kandungan vitamin yang bagus banget buat kesehatan bulu kucing. Nutrisinya apa aja yang dibutuhin sama kucing? Ada omega 6, asam linoleat, niacin, dan zinc. Dimana, sebagaimana yang kita ketahui, zat-zat dan kandungan tersebut membantu merawat kesehatan kulit kucing. Hasilnya, kucing kesayangan kita terbebas dari penyakit gatal-gatal dan jamur. Gak hanya itu loh, bulu kucing juga bakalan jadi lebih bagus banget soalnya Bolt sudah mengandung asam pantotenik dan bionik. Nah, dua kandungan ini bagus banget buat pertumbuhan bulu kucing. Jadi bulu kucingnya jadi tebal dan gak gampang rontok. Seperti itu. Nah, selain itu membantu merawat daya penglihatan kucing. Nah, makanan kucing merek Bolt mengandung taurin dan vitamin A. Yang kita ketahui bahwa dua kandungan tersebut dibutuhin banget supaya penglihatan kucingnya tetap tajam. Nah, kalau penglihatan kucingnya tajam kan enak tuh. Kalau diajak main responnya cepet. Gitu kan. Nah, taurin dan vitamin A juga membantu menjaga kucing kita agar tidak terkena katarak. Selanjutnya, teksturnya renyah supaya gigi kucingmu tetap sehat. Nah, kalau kita lihat dari bentuk kibblesnya atau butirannya, Bolt memang tergolong besar ya dan tebal. Jadi nggak salah kalau kucing pada saat makan makanan ini butuh tenaga besar buat memecahkan kibblesnya atau memecahkan butirannya gitu. Tapi ternyata ada maksud loh di balik produksi butirannya yang besar dan crunchy itu. Tujuannya satu, biar kucingnya terhindar dari karang gigi dan plak gigi. Nah, kalau sudah terhindar dari karang gigi dan plak gigi, otomatis kan giginya lebih kuat. Gitu ya. Nah, selanjutnya menurunkan resiko VLUTD atau Feline Lower Urinary Tract Disease. Nah, atau buat cat lover tuh susah kencing, kencingnya berdarah. Gitu ya. Biasanya salah satu penyebab dari VLUT ini karena makanan yang dikonsumsi mengandung magnesium yang tinggi. Untungnya, Bolt punya kandungan magnesium yang cukup rendah. Dengan begitu, mengurangi resiko terhindar dari bahaya VLUT atau kencing batu.
Nah, tingkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Karena apa? Karena bolt ternyata sudah dilengkapi dengan antioksidan, vitamin E dan vitamin C yang sudah sama-sama kita tahu bahwa vitamin ini berguna untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh. Nggak cuma di kucing ya, di manusia juga sama. Antioksidan, vitamin E, vitamin C itu berguna banget buat membantu meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Nah, harganya murah banget ini nih para pejuang rescue atau yang suka ngambil kucing di jalanan sampai kucingnya banyak, sampai punya rumah kucing atau shelter gitu. Ini jadi dewa penolong banget sih buat mereka yang punya kucing banyak. Di pet shop itu biasanya menjual dalam bentuk fresh pack dan repack. Nah, fresh pack-nya dia 20 kilo. Nah, kalau yang kemasan repack ini ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo, ada yang 800 gram. Nah, untuk harganya sendiri yang fresh pack itu 20 kilo 360.000 sampai 380.000, sedangkan untuk yang repack antara 17.000 sampai 35.000 gitu ya. Tapi ingat teman-teman, ini harganya bisa saja berbeda di wilayah yang satu dengan yang lainnya, atau di pet shop satu dengan pet shop lainnya. Tuh kan, murah banget kan? Pasti murah banget deh kalau dibandingin dengan dry food merek lain. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke kekurangannya Bolt. Minusnya apa? Nggak cuma punya kelebihan, ternyata Bolt juga punya kekurangan. Di antaranya, nggak terlalu banyak varian rasa. Nah, jadi Bolt ini hanya punya satu varian rasa, yaitu tuna. Meskipun bentuk kibosnya atau bentuk butirannya itu ada dua, yaitu bentuk donat dan bentuk ikan, tapi sebenarnya itu sama-sama rasa tuna. Seperti itu ya. Yang kedua, nggak mengandung nutrisi yang cukup. Betul, kalau kita lihat dari kemasannya Bolt, dia sudah mengandung protein sebesar 28%, di mana 28% ini sebenarnya sudah memenuhi anjuran AFCU tadi, yang mewajibkan takaran minimalnya itu adalah 25%. Tapi masalahnya, teman-teman, protein 28% pada Bolt ini tidak murni dari protein hewani. Kita lihat kandungannya ya. Komposisi utama Bolt itu dari tepung jagung, tepung daging unggas loh ya, bukan murni unggas, tepung gandum, tepung tuna, kedelai, lemak unggas, hati ayam, vitamin dan mineral taurin dan antioksidan. Dari sekian banyak komposisi yang tadi disebutkan, yang murni protein hewani itu hanya hati ayam. Gitu ya, hanya hati ayam. Kita perhatikan dan garis bawahi komposisinya ya. Yang murni protein hewani hanyalah hati ayam. Karena itu, ini menjadi kelemahan Bolt selanjutnya. Ternyata Bolt itu bisa memicu Volt apa tadi? Kencing batu, susah kencing, kencingnya darah gitu ya. Memang betul, Bolt diracik dengan kadar magnesium yang sudah rendah. Tentunya ini diharapkan bisa mencegah terjadinya kencing batu tadi. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa magnesium bukan satu-satunya yang menyebabkan kencing batu. Kita harus ingat bahwa kucing adalah obligate carnivore atau karnivora sejati. Dia tidak hanya butuh nutrisi daging seutuhnya, tapi kucing juga butuh cairan mangsanya itu gitu. Memang kalau kita lihat dari semua dry food yang ada, tingkat kelembapannya memang sangat rendah gitu ya. Jadi buat teman-teman, setidaknya kalau menurut saya, dry food yang baik itu akan menjadikan bahan utamanya itu dari hewani, karena ini dikonsumsi untuk hewan yang memang dia butuh protein murni dari hewan, bukan dari nabati gitu ya. Jadi buat teman-teman yang makanan kucingnya Bolt, jangan lupa diimbangi dengan pemberian minum yang cukup. Sediakan minum yang cukup buat kucing-kucingnya agar terhindar dari Volt ya. Selanjutnya, kurang bagus buat pencernaan kucing. Beberapa orang, bahkan banyak orang mengatakan bahwa
makanan bulk bagus kok buat pencernaan, pupnya lancar, nggak ada masalah, tapi ternyata reaksinya akan berbeda kalau kucingmu punya pencernaan sensitif. Jadi kurang cocok buat kucing yang pencernaannya sensitif. Akibatnya apa kalau kita kasih ke kucing yang pencernaannya sensitif? Akibatnya bisa jadi mencret, muntah-muntah, bisa kembung. Kembung tandanya apa? Sering kentut, dan kentut itu bau banget. Gitu. Selanjutnya, kekurangannya adalah kurang cocok buat kitten dan kucing lansia. Tadi udah dibahas ya, sudah direview bahwa untuk makanan kucing ini butirannya agak besar, tebal, dan agak crunchy. Gitu. Jadi kurang cocok untuk kitten yang baru belajar makan karena lebih keras. Nah, apalagi buat yang lansia, dia udah nggak punya gigi gitu misalnya ya. Biasanya untuk lansia nih, karena dia udah nggak punya gigi, kalau keras ya udah dibiarin aja gitu, makanannya nggak akan disentuh. Gitu ya. Itu dia teman-teman review mengenai makanan kucing merek Bolt kali ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman merasa review ini bermanfaat, mohon dibantu subscribe ya, biar aku tetap semangat nge-review makanan-makanan kucing dan share ilmu-ilmu lain yang tentang berhubungan dengan hewan peliharaan. Terima kasih teman-teman, selamat sore.